Selamat pagi para penjelajah ilmu. Selamat berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Kali ini kita akan membahas satu topik menarik, Roh Kudus yang dijanjikan. Apa itu spiritualitas? Asal katanya dari bahasa Latin, spiritus, yang berarti jiwa, roh, atau semangat. Jadi seluruh hidup kita dikuasai oleh roh, dijiwai dan disemangati oleh Tuhan. Sederhananya, orang yang memiliki spiritualitas artinya hidupnya dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Jadi, spiritualitas itu erat kaitannya dengan roh. Jadi orang yang memiliki spiritualitas berarti hidupnya saleh dan berbakti kepada Tuhan. Contohnya, orang yang hidup dengan hati yang tulus, dengan hati yang baik, suka berdoa, dan taat pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan spiritualitas umat Kristen? Spiritualitas umat Kristen didasarkan pada pengaruh dan bimbingan Roh Allah. Jadi, orang yang memiliki spiritualitas yang benar harus menampakkan penghayatannya itu secara konkret dan jelas. Karena orang Kristen bisa hidup rohani karena dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus membantu setiap orang untuk mengerti firman Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Tanpa pimpinan Roh Kudus, orang tidak mungkin melakukan kehendak Tuhan. Karena itu, kita mau melihat peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari. Roh Kudus itu sama dengan roh kebenaran. Roh Kudus itulah roh yang dijanjikan oleh Yesus ketika dia terangkat ke sorga. Dan Roh Kudus itu tinggal di hati saudara dan saya, orang yang percaya dan menolong kita hidup sehari-hari. Jadi, Roh Kuduslah yang memberitakan kebenaran dan memimpin umat percaya kembali serta masuk ke dalam pengertian kebenaran. Menurut Grudem, ada 4 peranan Roh Kudus. Yang pertama, the Holy Spirit empower, berkuasa. Artinya bahwa Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk melakukan yang benar, melakukan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, the Holy Spirit purifies, menyucikan. Artinya apa? Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk kita hidup benar dan hidup suci sehingga kita mampu menjauhi dosa. Yang ketiga, the Holy Spirit reveals, kebenaran. Roh Kudus itu membuat kita mengerti akan firman Tuhan. Dengan kita mengerti firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita pasti melakukan yang benar. Yang keempat, the Holy Spirit unifies, menyatukan. Roh Kudus membuat hati kita penuh dengan damai sejahtera, sehingga kita mampu mengasihi, kita mampu mengampuni, kita bisa hidup rukun dan mengasihi sesama kita, sehingga kita bisa hidup di dalam kesatuan. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah Roh Kudus adalah penolong yang setia. Ia menuntun kita supaya kita hidup benar, hidup suci, dan penuh kasih dengan sesama. Seperti pelita yang menerangi jalan kita di malam hari, Roh Kudus menerangi hati kita agar hidup benar. Mari kita buka hati, dengarkan suaranya, dan mari berjalan bersama-sama dengannya, sehingga hidup kita akan menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.